Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama dengan Pak Win Kelinci Desa Nijo Karangploso. Beliau akan menunjukkan kira-kira hijauan-hijauan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh warga kampung yang ingin memelihara kelinci tanpa harus banyak mengeluarkan makanan pabrik. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, untuk makanan dari sawah itu apa Pak yang baik atau yang bisa dimanfaatkan untuk makanan kelinci, Pak? Sebetulnya semua hijauan itu bisa untuk kelinci asalkan hijauan itu tidak mengandung racun. Atau misalkan hijauan pakai alang-alang, ya itu juga kurang bagus. Tapi hijauan itu sebetulnya banyak di sekitar kita. Jadi tergantung kondisi alam kita. Kalau rumah kita di daerah pegunungan banyak sayur, ya kita bisa menggunakan limbah-limbah sayur. Misalkan contoh saja yang real kayak di Pasar Karangploso, Pasar Pujon, Pasar Tumpang. Hal itu bisa sebetulnya dimanfaatkan sekalian untuk mengurangi limbah daripada lokasi yang bersangkutan, misalkan di pasar, karena pasar itu kok terlalu banyak ini ya, bau dan lain sebagainya, karena sayurnya tidak bisa terbuang limbahnya. Lah, limbahnya inilah yang seharusnya pemerintah memberikan, terutama pemerintah daerah harus proaktif juga memberikan pembinaan, kira-kira limbah ini bisa untuk pakan kelinci atau pakan yang lain untuk pakan apa. Nah, mulai dari situ kan mulai bisa berkurang, tapi manfaatnya ganda. Manfaat kebersihan juga ada, tapi dari manfaat segi nutrisi kesehatan hewan, terutama umumnya kelinci, ini kan juga bisa juga dimulai gitu loh. Ya, untuk saat ini yang kadang-kadang hal-hal ini ya yang kadang-kadang nggak terpikirkan oleh semua pihak gitu loh. Padahal di sekitar kita, lah hijauan apa? Ya, karena masyarakat kita, karena masyarakat agraris, masyarakat petani, ya kalau bisa paling tidak masyarakat kita ini kalau kita ke lahan, ke sawah, ya jangan ngantongi tangan, pulang, Harus bawa. ya pulang paling tidak membawa rumput mungkin satu pondong dan lain sebagainya. Jangan pola yang terlalu besar dulu sebelum kita memahami budidaya yang benar. Belajar dulu dari sedikit demi sedikit, dan itu tanya kepada orang yang sudah ahli dan yang sudah peternak. Dari situ kita diskusi, misalkan tak pakan ini kok gini, tak pakan ini kok gini, apa sebaiknya pakan yang pas itu apa, nanti kita bisa menemukan solusi. Dan sekalian kita jangan banyak belajar pada orang yang terlalu minteri. Jadi kita banyak belajar pada apa? Pada hewannya sendiri. Kalau hewan itu kesukaannya hijauan, ya kita berikan suka hijauan, jangan diberikan barang yang enggak hijau gitu loh. Lah, mulai belajar dengan hewan, diotak adik kira-kira hewan ini cocoknya pakai apa. Oh, kalau misalkan faktor cuaca, kalau siang kok panas, ya kandangnya harus diamankan dari segi panas gitu loh. Lah kalau anginnya besar, kandangnya seperti ini, kok kelinci sering kembung, ya kandangnya diamankan, dikasih pagar atau kasih apa, pembatas supaya anginnya nggak terlalu kencang. Lah, hal-hal inilah semua yang kadang-kadang ya diabaikan oleh peternak yang kadang-kadang pemula. Makanya ayo kita belajar bersama, kita hidupkan lagi kelinci, daripada kita melihat kondisi ayam yang kadang-kadang nggak stabil, harganya pakan nggak karuan, bukan karena kita nggak suka dengan ayam, saya suka kok dengan daging ayam, tapi pada kenyataan di lapangannya seperti itu. Kadang-kadang telur sampai dibuang dan lain sebagainya. Kadang banyak keluhan-keluhan, akhirnya timbul demo dan sebagainya. Kan selama ini nggak ada yang namanya demo kelinci gitu kan, nggak ada. Karena apa? Karena mereka biasa stabil, biasa-biasa aja, dan orangnya juga orang neriman. Jadi kita harus belajar jadi orang yang ikhlas intinya gitu loh. Pak Win ini sudah berapa tahun Pak ngiu kelinci? Wah, saya mulai 87 sampai kelinci ya. Iya, sampai jatuh bangunnya memelihara kelinci sudah merasakan ya. Sudah merasakan. Paling parah itu paling parah ya tahun ini sebetulnya mulai menginjak adanya pandemi corona ini. Ya. Tapi semua itu ya jangan serta-merta dijadikan alasan karena dengan kondisi ini. Kalau kita jadikan alasan seperti itu, kita tidak akan maju-maju. Kalau kita ingin maju, ya kita cari gitu loh. Loh, kenapa pada tahun ini pandemi, pasar kelinci juga tidak bisa bergerak, warung tidak bisa buka. Ya kita siasati. Ayo kita rame-rame makan daging kelinci. Daging kelinci kita olah jadi bakso, jadi sate, jadi nugget dan lain sebagainya, jadi rica-rica. Rasanya seperti apa? Lah itu nanti bisa dibandingkan dengan yang lain.
Karena masyarakat kita kan mulainya kan nggak terbiasa. Kenapa sih kok nggak terbiasa? Karena ini juga alasan yang klasik sebetulnya. Karena apa? Karena masyarakat kita kadang-kadang sering kita tanya ke daerah-daerah, Pak, Bu, kenapa mboten nedha daging kelinci? Lah kula kadang-kadang bingung nek badhe tumbasnya teng pundi. Lah inilah Oh, peluang gitu ya. kadang-kadang orang yang nggak memahami tempat pembelian, Iya, iya. kalau punya kelinci nggak memahami tempat penjualan, akhirnya bingung juga. bingung sendiri. Dan pada dasarnya kalau kita mau memasak mulainya seperti apa ya, Iya. tanya pada yang sudah memasak daging kelinci, yang paham Atau dengan sekarang kan kelinci. banyak YouTube bisa Iya, tutorial itu Pak iya ya, ini bisa. cara Ya, ya menyembelih. nanti saya harapkan teman-teman bisa lihat di YouTube atau Ya. mungkin di tayangan saya ini Ya. bisa dijadikan Motivasi ya. dijadikan pengetahuan lah bagi Bapak Ibu anak muda yang memang ingin belajar. Monggo nanti kalau mau datang ke sini silakan, kita terbuka 24 jam, nanti kita bisa diskusi. Jadi nggak ada alasan nanti saya ke sana kok orangnya nggak ada. Ya memang harus janjian juga karena kadang-kadang saya sering keluar rumah. Tapi kadang tidak akan pindah, kadang masih tetap. Jadi para pemirsa kalau mau datang lihat kelinci ya langsung ke kandang aja. Cuma di kandang kadang-kadang kan ada banyak anak-anak mahasiswa yang melakukan penelitian, melakukan PKL, itu di kandang memang. Jadi kelinci Pak Win ini adalah banyaknya kelinci indukan, kemudian diambil untuk hias Pak ya. Iya. Banyak dijual di Splendid, pasar Splendid Kota Malang. Ya kalau Itu untuk banyak yang ngambil kelinci ya dari sini. kalau untuk sebenarnya masih ini ya, masih kita ini termasuk anak-anak yang nanti kira-kira 1 minggu lagi sudah diambil ini seperti ini. Ini lagi sudah besar. Bisa beranak berapa itu Pak? Satu kelinci kira-kira kalau kita ambil rata-rata bisa 5 ya, 5 sampai 12. 5 sampai 12. Sampai 12 ekor. Bisa hidup semua udah lumayan Pak ya. Iya, ya ini contohnya ini ada 8 anak masih ada. Iya. Itu yang masih baru lahir kayaknya itu yang ini masih 1 minggu. 1 minggu itu Ini sudah melalui masa sape karena ini sisanya yang lain sudah diambil sebetulnya. Ini yang sudah disape ya. Lucu-lucu pemirsa. Jadi benar kata Pak Win, kelinci ini bisa disiasati karena sesungguhnya makanannya tidak full tergantung dari pabrik. Kalau pas tidak punya uang ya ngarit Pak ya. Iya. Ngarit. Kalau itu supaya tidak kembung setelah ngarit apa langsung dikasih? Ya kalau setelah ngarit kita lihat kondisi alam kita. Kalau musim-musimnya seperti ini hujan ya usahakan jangan langsung. Pas hujan kita cari rumput. Kalau kita terpaksa hujan ya rumput yang paling enggak harus dikekeskan dulu. Misalkan ngarit sekarang besok baru diberikan untuk menghindari kena air ya. Ya pemirsa, itu saya kira banyak sekali pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Win tentang perkelincian. Jadi bagi pemirsa yang pengen ternak kelinci bisa memulai sedikit dulu, belajar dulu. Nanti kalau sudah yakin baru bisa diperbanyak. Kira-kira begitu ya Pak Win ya. Dan Pak Win siap ya, betul. diskusi terus ya Pak ya. Saya siap diskusi dan saya siap berbagi ilmu terhadap siapapun yang kepingin beternak kelinci. Siap. Terima kasih Pak Win, semoga terus sama-sama ya dan berkembang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.